Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Yoko Senja Putri, mahasiswi semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Saya akan membahas pengertian hukum administrasi negara. Yang pertama, dari Leonard White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Kelebihan dari kutipan Leonard White yaitu menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Namun, kekurangannya tidak disebutkan secara jelas apa saja yang mencakup hukum administrasi negara tersebut. Sedangkan dalam bukunya, Harsanto Nursadi menyebutkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Perlindungan kelebihannya dalam kutipan Harsanto Nursadi tersebut mencantumkan undang-undang dan fungsinya. Sedangkan kekurangannya tidak mencantumkan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, dan pembahasan Harsanto Nursadi dilanjutkan dengan menyebutkan definisi. Disebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur, maka dapat dijelaskan bahwa mengatur administrasi negara mencakup kewenangan yang dimiliki oleh administrasi negara. Bentuk kelembagaannya, di mana kewenangan tersebut dilaksanakan pejabatnya atau aparaturnya atau sumber daya manusia yang melaksanakan kewenangan tersebut, dan berada di lembaga yang dibentuk untuk hal tersebut. Kelebihan pada kutipan Harsanto Nursadi ini menyebutkan definisi hukum administrasi negara adalah mengatur semua yang mencakup kewenangan, kelembagaan, namun kekurangannya dalam kutipan tersebut hanya terfokus pada kewenangan, tetapi tidak menegaskan kebijaksanaan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Pada buku Teuku Saiful Bahri Johan, mengutip karangan pertama Van Vollenhoven, badan-badan negara tanpa hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, sehingga dapat berbuat menurut apa yang mereka kehendaki. Namun, dari karangannya bahwa badan hukum administrasi negara diadakan untuk mengekang pemerintah, agar sesuai dengan prinsip liberal yang berlaku pada waktu itu. Kelebihan dari kutipan Teuku Saiful Bahri Johan ini bahwa hukum administrasi negara diadakan untuk mengekang pemerintah agar sesuai dengan prinsip liberal pada waktu itu. Kekurangannya sekarang pemerintah tidak lagi dikekang, namun hanya harus bersikap bijaksana dalam melaksanakan kewenangannya. Jadi, banyak oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Pada buku Harsanto Nursadi juga menjelaskan pengaturan terhadap administrasi negara pada hakikatnya memiliki norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Dalam hal subjek hukumnya, walaupun umum, tetapi terbatas pada fungsi dan tugas administrasi negara. Kelebihannya yaitu Harsanto Nursadi menjelaskan pengaturan hukum administrasi negara yang memiliki norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, tetapi kekurangannya dalam subjek hukum terbatas pada fungsi dan tugas hukum administrasi negara. Dilanjutkan, Teuku Saiful Bahri Johan mengutip lagi karangan kedua Van Vollenhoven, hukum administrasi negara tidak bermaksud mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melainkan memberi keleluasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat, bahkan juga untuk menentukan kewajiban kepada rakyat sesuai dengan
faham kesejahteraan yang dianut oleh negara. Kutipan ini menjelaskan kelebihannya bahwa hukum administrasi negara tidak bermaksud mengekang pemerintah, melainkan memberi keleluasan kepada pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Kemudian kekurangannya yaitu menentukan kewajiban kepada rakyat sesuai dengan faham kesejahteraan yang dianut oleh negara, tanpa menyesuaikan terlebih dahulu dengan kehendak rakyat. Selanjutnya dari Hari Sugiharto dan Bagus Octavian Abrianto menuliskan dalam jurnalnya, keputusan administrasi negara adalah pemanfaatan atau kegunaannya lebih penting daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif. Kelebihannya yaitu pada kutipan ini pendapatnya bahwa pemanfaatan atau kegunaan hukum administrasi negara lebih penting daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif. Kekurangannya pada kutipan tersebut tidak dijelaskan bahwa apa alasan yang mendasari mengapa pemanfaatan atau kegunaan hukum administrasi negara lebih penting. Dari Ainil Masura mencantumkan literatur hukum di administrasi negara. Pada skripsinya dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidak identik dengan istilah wewenang. Kelebihan dari pendapat Ainil Masura yaitu cara pandang kebanyakan masyarakat bahwa wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang, serta sudah dijelaskan pada skripsinya apa perbedaan keduanya. Dan kekurangannya tidak langsung memberikan contohnya. Selanjutnya, Oscar Ross, Benjamin Hayward, dan Johan Morse, Administrative Law remains the key defense against an overzealous executive arm of government, but administrative law needs to be understood in an international context. Perhaps nowhere is this more apparent than in relation to legislation designed to counter terrorist activism. Kelebihan pendapat tersebut bahwa hukum administrasi menjadi pertahanan utama terhadap badan eksekutif pemerintah. Tetapi kekurangannya yaitu hukum administrasi perlu dipahami dalam konteks internasional dikarenakan selain dalam kaitannya dengan undang-undang yang dirancang untuk melawan kegiatan teroris, sedangkan banyak orang yang belum memahami konteks internasional. Dan Sunita Zalpuri berpendapat, the administration can change a unsuitable rule without much delay, even if it is dealing with a problem case by case. Thus, I could change it according to emergency of situation and the demands of justice. Kelebihan hukum administrasi dalam konteks internasional yang dikutip pada buku Sunita Zalpuri bahwa administrasi dapat mengubah aturan yang tidak sesuai tanpa banyak penundaan. Tetapi kekurangannya, fleksibilitas pendekatan seperti itu tidak mungkin dalam kasus legislatif. Proses peradilan administrasi. Dalam pidatonya di YouTube, Ahmad Riyad juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum administrasi negara, yaitu hukum administrasi negara mengatur tentang kewenangan-kewenangan badan atau pejabat hukum tata negara. Hukum administrasi negara juga sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Hukum administrasi negara juga mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah. Kelebihan terdapat pada pidato tersebut. Beliau menjelaskan arti hukum administrasi negara, dilanjutkan dengan memberikan contohnya yang mudah dipahami, namun kekurangannya terdapat beberapa kata yang beliau sampaikan terlalu cepat sehingga harus mengulang kembali untuk mendengarkan videonya. Sekian video dari saya. Terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hukum, salam sukses, and see you. Tahimu.